Kaisar, akhirnya Anda sudah siuman. Apa Anda merasa tidak enak badan? Bukan tidak enak badan. Hanya merasa sedih saja. Aku bagaikan telah bermimpi. Di dalam mimpi, aku seperti melewati banyak kesusahan. Namun setelah aku bangun, aku tidak ingat apa yang terjadi. Jika ingin tahu apa saja yang terjadi, Raja silakan tanya pada Siming. Tidak perlu. Jika sudah berlalu, maka dilepaskan saja. Bagaimana kemampuan Anda setelah pulih? Sangat membaik. Kau tenang saja. Bagus sekali. Kalau begitu Anda istirahat saja. Pasti Anda akan cepat pulih. Miao Yiyuan bagaimana? Saya memeriksanya setiap beberapa waktu sekali. Tidak ada pergerakan sama sekali. Bagus. Tuan Iblis, Song Xuan Ren telah mati dan Anda sudah dapatkan harta. Kenapa murung? Aku hanya berpikir apakah harus memberikan giok ini kepada Ratu Iblis. Amang tak mengerti. Mengapa Tuan tidak menyimpan sendiri harta itu? Setelah aku meneliti benda ini, sama sekali tidak ada manfaat. Dan tidak ada kekuatan apapun. Sama sekali tidak dapat membantuku. Di tanganku, ia hanyalah sebuah giok biasa. Kalau begitu, berikan saja pada Ratu Iblis. Jika aku berikan padanya, ia dapat memulihkan kekuatan Ratu Iblis. Dan juga bebas. Ia pernah berjanji padaku akan membiarkanku memimpin seluruh suku iblis. Bukankah nantinya dia akan menjadi bawahan Anda? Bagaimana jika ia tidak menepatinya? Tuan, maksud Anda... Jika Ratu Iblis bebas dari kutukannya, tapi tidak menepati janjinya, saat itu, aku tidak hanya tidak dapat memimpin suku iblis, namun bisa saja kehilangan nyawa. Tuan benar. Namun giok ini benar-benar tidak berguna jika di tanganku. Sudahlah, segala hal memiliki resikonya. Kalau begitu lakukan saja. Kau ingin Jiheng menikah dengan Dong Huo? Kau jangan ikut campur. Mengawal, tangkap mereka ke Aula Cihong. Bagaimana? Masih tidak bisa? Ini adalah sihir ketujuh yang kita sudah coba. Jika masih tidak bisa, aku sudah tidak mampu lagi. Tidak apa. Aku akan memikirkan cara lain. Tuan Iblis Sioyan. Kau ingat aku? Aku sudah mengingat kejadian masa lalu.
Bagus sekali. Ternyata sihirnya berhasil. Aku benar-benar jenius. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masih sedikit, belum terbiasa. Ingatanmu baru kembali. Wajar saja kalau belum terbiasa. Kau masih perlu dirawat untuk beberapa hari. Jika kau belum ingin bertemu Suyang, maka tetaplah tinggal di sini. Jika butuh sesuatu, bilang saja padaku. Mengapa kau begitu baik kepadaku? Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku menyukaimu, tentu baik terhadapmu. Kukira di dalam suku iblis ini, semua orang yang perhatian padaku sudah mati. Tidak disangka masih ada dirimu. Jihang, meski aku tidak berbakat dalam hal yang kau sukai, namun bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, aku tidak pernah menyerah karenamu. Jadi, berikan waktu aku sedikit lagi. Mungkin suatu hari aku akan menjadi ahli. Tuan Iblis Xiaoyan, Iya, dapatkah membantuku sesuatu? katakanlah, ayo. Aku ingat kira-kira 5 kilometer dari Aula Singkuan ada suatu bagian gunung. Di atasnya ada sebuah pagar. Dalam pagar terdapat 7 macam tanaman obat. Aku tahu. Apa kau bisa membantuku untuk memetik semuanya? Aku ingin memasak obat dari tanaman tersebut untuk segera memulihkan diriku. Tentu saja, aku akan segera kembali. Terima kasih, Tuan Iblis Xiaoyan. Sekarang aku tidak dapat membalasmu dan tidak ingin mengganggumu. Aku sudah memiliki tujuanku sendiri. Selamat, Kaisar. Akhirnya Anda menyelesaikannya. Cepat juga kau datang. Tentu saja. Selama Anda tidak ada, aku tidak memiliki teman untuk bermain catur. Benarkah? Apa kemampuanmu meningkat? Tentu saja. Kemampuanku meningkat pesat. Akhirnya dapat bermain dengan lebih lama. Baru kembali saja, lidahmu sudah begitu tajam menusukku. Bagaimana dengan kemampuanmu? Tidak tahu kenapa, hanya pulih 70-80%. Mungkin saja kali ini tidak terlalu berhasil. 70-80%. Lebih bagus dari dugaanku. Mendengar katamu ini, sepertinya kau tahu sesuatu. Oh, mana mungkin. Kaisar saja tidak tahu, apalagi aku. Baiklah, sudahlah, istirahat dengan baik. Aku permisi dulu. Silahkan. Siming. Yang mulia ketiga. Salam yang mulia. Sedang menyiapkan buku takdir milik Kaisar. Kaisar... Aku baru dari istana Taichen. Bagaimana keadaan Kaisar? Sudah pulih 70-80%. Tidak perlu khawatir. Bagus. Meskipun terjadi perubahan pada perjalanannya, namun masih tetap lancar. Perubahan? Perubahan apa? Anda tidak perlu mengetahuinya dan tidak boleh memberitahu Kaisar. Jika saya tidak selamat, orang yang terlibat dalam perubahan itu juga akan celaka. Siming, kau begitu melindungi orang itu. Apakah kau menyukainya? Anda bercanda saja. Yang mau melindungi orang itu bukanlah saya, namun Dewi Chengyu. Orang itu adalah teman baiknya. Jika masalah ini diketahui Dewi Chengyu... Tenanglah.
Aku akan menjaga rahasia. Iya, ternyata memang harus menyebut Dewi Chengyu. Huh? Apakah orang itu pria atau wanita? Apa Anda menganggap Kaisar akan menjalani hubungan dengan pria? Benar-benar kacau ya. Ya sudah. Iya. Sampai jumpa. Ratu Iblis, saya telah menemukan giok pengurung roh. Benarkah? Di mana? Benar-benar giok pengurung roh. Nie Chuyin, kau sudah berjasa besar. Setelah aku bebas dari kutukan dan menghancurkan alam semesta ini, suku iblis akan dipimpin olehmu. Terima kasih. Ratu, ada satu hal yang ingin saya laporkan. Raja negara Chengyu di alam manusia adalah jelmaan dari Kaisar Donghua. Benarkah? Saya juga baru mengetahuinya. Saat setelah saya mengetahui hal ini, Donghua telah menyelesaikan bebannya dan kembali ke 9 alam langit. Sudahlah. Kita melewatkan kesempatan baik kali ini. Ratu, Anda memiliki darah, air mata, dan giok pengurung roh. Apa dapat terbebas dari kutukan? Santai saja. Untuk menjadikan giok itu menjadi milik kita sepenuhnya membutuhkan waktu. Sekarang air mata dan darah sudah didapatkan, pasti akan menimbulkan keributan. Setelah kekuatanku pulih kembali, masih belum telat untuk membunuh Donghua. Baik. Jihang. Jihang. Terima kasih atas bantuanmu. Sampai jumpa, Jihang. Yan Jiwo, kau gila! Pengecut! Yan Jiwo, bicaralah baik-baik. Apa aku harus bicara baik-baik denganmu? Jika ingin membunuhku, setidaknya beritahu alasannya. Kau penjahat yang mempengaruhi keputusan Jihang. Itu fitnah. Saat aku melihatnya, ia sudah hampir mati. Aku tidak hanya menolongnya, namun juga merawatnya. Bohong. Kau pasti berniat jahat. Mengapa kau membiarkan menderita di alam manusia dan tidak membawanya kembali? Itu keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri? Tunggu. Dia hilang ingatan dan katamu keinginannya. Berhenti. Baik-baik. Namun, setidaknya aku sudah menolongnya, kan? Jika tidak percaya, tanyakan saja sendiri. Kali ini kau kuampuni. Lain kali dia tidak akan mengampunimu. Setelah sampai di mulut lembah Brahma, gunakan sihir ajaranku untuk masuk ke dalam.
Setelah tinggal di sini, aku merasa jauh lebih baik. Sudah saatnya aku pulang. Datanglah kapanpun saat kau mau. Aku minta tolong. Jaga Ye Qingti selama aku tidak ada di sini. Kau tenang saja. Oh ya, kalau pohon kastanya berbuah, tolong beritahu aku ya. Baik, Aku pergi dulu. Yang Mulia Kecil. Sepertinya ada satu hal yang belum kau ketahui. Hal apa? Kaisar Donghua sudah menyelesaikan bebannya dan kembali ke 9 alam langit. Cepat sekali. Kelak kami berdua sudah tidak berhubungan lagi. Fangje! Kau pulang agak terlambat. Tinggal di divisi neraka membuatku menjadi lebih tenang. Kau memakai pakaian ini demi Song Xuan Ren. Demi Ye Qingti. Setelah kau turun ke alam manusia, budimu terhadap Kaisar pun hampir selesai terbalas. Namun sekarang malah berutang nyawa pada Ye Qingti. Setelah melalui semua ini, aku baru bisa mengerti. Sebenarnya saat berkata ingin membalas budi Kaisar, aku bukan sedang membalas budi, tapi karena aku tidak mau melepaskannya. Setelah kali ini, aku tidak hanya hampir menggagalkan Kaisar, tapi juga membahayakan Qingti. Sekarang, aku benar-benar sudah melepaskan. Hebat juga ya kau, pikiranmu semakin terbuka. Semoga kau dapat melaksanakannya. Bunga mekar dan layu. Jodoh datang dan pergi bagai angin. Sudah saatnya aku melepaskan. Kak Fengju, akhirnya kau kembali. Kau ada di sana tapi tidak memanggilku? Aku melihatmu sedang membaca puisi sendirian, namun seperti bukan dirimu, jadi aku ragu. Kenapa baru datang sekarang? Kau tidak bisa menyalahkanku juga. Lembah Brahma akan segera dibuka, dan Dewa Baizen selalu mengawasiku. Aku kabur keluar dengan susah payah. Siapa suruh mencuri buah suku burung cinta dan menyinggung mereka? Kalau paman kecil tidak menolongmu, mana mungkin kau selamat begitu saja? Kita sudah berjanji untuk tidak membahas ini lagi. Suku mereka bersembunyi di Lembah Brahma saja. Aku bahkan tidak bisa mencari perhitungan dengan mereka. Masih membuat perhitungan lagi? Sebaiknya kau diam saja di sini. Kalau bukan karenamu, suku kita akan saling bermusuhan. Sekumpulan orang bodoh. Oh iya, Kak Fengju, apa kau menemukan hal seru di alam manusia? Tidak ada hal yang seru. Kau tidak menemukan hal menarik? Apa semua di buku cerita sudah pasti seru? Alam manusia membosankan. Sepertinya di buku cerita berkata sebaliknya. Aku mau tanya, apa ayah sadar kalau aku menghilang? Oh,
Dewa Bayi belum kembali dari perjalanannya. Dewa Baichen sedang menyiapkan pernikahannya. Tidak ada waktu untuk mengurusmu. Baguslah. Pasti akan ada yang seru selama pernikahan Bibi. Aku akan mencari Bibi ya. Apa benar buku cerita hanyalah kebohongan saja? Prosesi pernikahan ini rumit sekali. Kalau sudah datang, maka masuklah. Bibi, aku sangat merindukanmu. Kakak Fengju. Kakak Fengju, Ali merindukanmu. Kalian ini. Ali, kenapa kau jadi segemuk ini? Di tempat ibunda, pasti aku makan dengan kenyang. Akhirnya kau pulang. Xiaoju terlalu sembrono dan membuat semuanya khawatir. Coba sini, biar aku periksa. Hiasan bunga ini tradisi alam manusia yang dipakai saat ada yang meninggal. Kau kembali dari 9 alam langit. Selama kau menghilang ini, kau pergi kemana saja? Xiaoju hanya pergi untuk membalas budi saja. Membalas budi? Baguslah kalau kau membalas budi. Tapi lukamu ini, yang kau dapatkan atas hukuman sihir ini, bagaimana kau menjelaskannya? Aku membalas budi di alam manusia, jadi wajar kalau mendapatkan luka. Luka ini menampakkan kesungguhan hati. Lagi pula aku baik-baik saja. Luka seperti ini, aku rasa bisa disembuhkan di sini. Tapi luka di hati memerlukan obat untuk hati juga. Kau Dewi Agung Qingqiu. Kelak kau adalah pemimpin Qingqiu. Kau boleh bersikap memalukan, tapi Qingqiu tidak boleh. Masyarakat yang mencintai dan menghormatimu menggantungkan seluruh harapan kepada dirimu. Bibi, Xiaoju menyadari kesalahan dan nanti tidak akan bersikap seperti itu lagi. Mulai sekarang, aku pasti akan ingat statusku. Pasti kau mengerti tentang teorinya. Tidak perlu aku jelaskan lagi. Aku ingat saat ayah dan ibumu pergi, kau dijaga olehku dalam waktu yang cukup lama. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kami juga tenang jika menyerahkan Qingqiu padamu. Tapi aku akan memberikan obat untukmu. Sehari 2 kali. Gunakan tepat waktu. Terima kasih, Bi. Kak Fengju juga dididik oleh ibunda. Apa kelak aku juga akan menjadi sehebat Kak Fengju? Dapat berburu hewan dan tidak ada yang dapat mengalahkan Kak Qingqiu. Jangan sembarangan bicara. Saat Bibi mendidikku, dia sudah merupakan dewi yang sangat hebat. Bibi juga mengajariku tentang makna kehidupan. Dan kenakalanku di masa kecil sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bibi. Meski aku menikah ke 9 alam langit, tapi kau juga tahu bahwa Qingqiu sangat mementingkan kekeluargaan. Jika kau mendapat kesulitan, beritahu aku. Aku tidak akan pernah meminta balasan padamu. Karena sekarang kau sudah pulang, maka jangan dipendam lagi. Sebagai pemimpin Qingqiu, ada beberapa hal yang harus dipendam dan ditanggung sendiri. Tapi sebagai satu-satunya keturunan keluarga Bai, ada beberapa hal
yang bisa kami lakukan untuk membantumu. Bibi, masalahku bukanlah masalah penting. Pernikahan Bibi jauh lebih penting. Aku akan periksa persiapannya, Bi. Ibunda, mengapa Kak Fengju memakai hiasan bunga dan pakaian putih? Apa ini hal yang tidak baik? Kak Fengju berpakaian seperti ini sejak pulang dari alam manusia. Sepertinya dia sedang bersedih. Kemungkinan dia datang untuk bercerita pada ibu, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Apa kau bisa membantu ibu dengan mengajak Kak Fengju jalan-jalan? Ibunda tenang saja, serahkan ini pada Ali. Ali memiliki caranya. Pergilah. Ali, kenapa kau berlari? Maaf, Nenek. Tadi Ali menerima tugas dari Ibunda sehingga tidak sadar kalau ada Nenek. Sebaiknya kau hati-hati ya. Hah? Wah, Nenek, kenapa ada banyak buku? Ibunda bahkan sudah membaca banyak sekali. Jumlahnya melebihi tinggi badan Ali. Kita ini menikah aliansi dengan suku langit. Prosesi pernikahannya saja harus melewati 223 tahun dengan diskusi yang rumit. Yang ibu membaca itu baru sedikit. Ibunda hebat sekali. Kelak Ali tidak mau menikah. Kau ini masih kecil, sudah memikirkan pernikahan. Entah di manakah keberadaan jodoh Kak Fengjumu itu. Ali tidak tahu di mana keberadaan jodoh Kak Fengju, tapi Ali tahu di mana letak kebahagiaan kakak. Kau juga mengetahui ini? Bersama Ali. Apa kau tahu, sejak Kak Fengju pulang, dia selalu murung. Oh ya, kau... apa saat ini kau mendapat tugas dari ibumu untuk menghibur Kak Fengju? Karena Ali adalah orang yang paling dekat dengan Kak Fengju di seluruh Qingqiu ini, juga merupakan orang yang bisa diandalkan Ibunda. Jadi tugas ini hanya bisa dilakukan Ali. Anak yang baik. Ali, jika kau berhasil menghibur Kak Fengju, Nenek akan memasakkan makanan enak. Juga harus mengizinkan Ali tinggal lebih lama di Qingqiu dan tidak perlu menghafal pelajaran. Baik, Nenek sudah mengizinkanmu. Serahkan pada Ali. Cheng Yu. Cheng Yu, kenapa kau lari? Apa kau sedang menghindari aku? Ada apa? Tuan Liansong mencariku. Banyak hal yang terjadi di Istana Langit, dan aku sangat sibuk. Makanya aku datang ke sini untuk minta bantuanmu. Masalah di Istana Langit hanyalah pernikahan pangeran saja. Lalu untuk apa? Aku mengurusi keluargamu. Bukankah keluargaku adalah juga keluargamu? Bercanda. Aku cuma bercanda. Aku benar-benar datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Memangnya ada masalah apa sampai kau sendiri yang datang? Setelah pernikahannya Hua Baijian adalah upacara bunga. Sedangkan upacara bunga sangat jarang sekali diserahkan kepadaku. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Tentu saja. Saat upacara bunga, bahkan para Buddha saja akan jauh-jauh datang berkunjung. Bahkan juga membawa bunga-bunga langka yang biasanya jarang terlihat. Saat itu pasti akan ramai sekali. Akan ada perjamuan besar. Jika dikerjakan olehku, tentunya akan menarik.
Untuk hal sebesar ini, bukankah seharusnya kau... Selamat ya. Nanti aku pasti akan datang memberi selamat. Aku datang ke sini khusus untuk minta bantuanmu. Aku ini hanyalah dewi biasa. Aku diberi gelar dewi oleh Kaisar Langit hanya untuk mengurus kolam teratai. Memang apa yang dapat kulakukan? Kau memiliki banyak dewa yang hebat. Apa gunanya diriku? Aku akan mengurus pengairannya, dan kau yang mengurus kolam teratai. Akan serasi sekali jika kita berdua bekerja sama. Kau pasti nanti akan banyak dapat pujian. Saat itu terjadi, Buddha saja pasti akan memuji kita sebagai takdir dirinya. Jika berani berkata dan bertindak sembarangan, maka kau akan menjadi seperti kipas itu. Aku juga hanya ingin menghiburmu daripada kau terus khawatir karena memikirkan masalah lain. Masalah percintaan yang begitu rumit. Jika ini terjadi padaku, pasti akan cepat menyebar ke seluruh 9 alam langit tahu. Kakak Feng Jiu, berkeliling kota saja tidak perlu berpakaian seperti ini. Ali memang anak pintar. Mengapa Kak Feng Jiu harus pakai topi? Dan mengapa Ali harus memakai pakaian perempuan seperti ini? Karena kalau ada yang mengenali kita, kita tidak akan bisa berkeliling kota, kan? Ayo, Ya, Bu, silakan. Ayo silakan. Dibeli. Cinciu sangat meriah, kaya akan budaya, dan penduduknya juga sangat ramah. Tidak seperti tempat tinggal para dewa, bahkan terasa seperti alam manusia. Anda benar. Anda mengatur alam manusia dan tinggal jauh di utara. Dalam kunjungan ini, nikmatilah sepuasnya berbagai pemandangan di dunia. Daerah utara itu sangatlah sepi. Jika tempatku seperti Cinciu, aku pasti akan senang sekali. Kalau begitu, bisa tolong beritahu aku apa saja yang ada di Cinciu ini? Saya mendengar Dewa Baician dan keponakannya adalah yang terbaik di seluruh alam semesta ini. Terutama Sang Putri Agung Bai Fengciu ini. Dia memimpin Cinciu sejak dia begitu muda. Saya juga mendengar bahwa sifat putri ini sangatlah bebas, tidak kaku dan terikat dengan aturan apapun. Benar-benar serasi dengan Anda, Tuan. Manisan labu air. Manisan labu air. Silakan, siapa yang mau? Ali, Ayo, siapa lagi? Manisan labu air. Ya, tunggu. Ali, Manisan labu air. ini. Ini untukmu kembaliannya. Tidak usah. Hey. Bagus sekali. Hebat sekali. Luar biasa. Keren sekali. Hebat sekali. Hey. Terima kasih atas pertolongan Nona. Saya pasti akan membalas budi Nona. Ini sekalian, tidak usah dipedulikan. Kau berasal dari suku lain? Aku memang berasal dari suku lain yang kabur diam-diam kemari. Aku kabur untuk melihat-lihat sini. Terima kasih atas bantuan Nona tadi.
Kenapa pecah? Ini punyaku. Aku berikan untukmu. Boleh ku tahu nama Nona? Namaku... Kak Fengju, aku mencarimu dari tadi. Sedang apa di sini? Benar. Itu yang mulia? Yang Oh, mulia. yang mulia. Yang mulia Fengju. Fengju. Salam yang mulia. Habislah sudah. Fengju? Kami permisi ya. Ah, Bayi Fengju ini lumayan menarik. Oke, kita sudah selesai main. Kau kembali ke ibumu ya. Kak Fengju, biarkan Ali menemanimu. Ini tugas yang diberikan nenek untukku. Pulanglah, jangan mengkhawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Hah, masalah cinta itu rumit. Ada apa? Kenapa kelihatan murung? Tidak apa-apa. Aku hanya teringat wanita yang buta akan cinta dan kasihan padanya yang menderita. Apakah wanita? Coba aku tebak. Apakah mungkin ada seorang pria yang dicintainya? Bagaimana kau tahu? Coba aku tebak lagi. Apakah ada pria yang lain lagi yang juga mencintai wanita ini? Kau juga mengetahuinya. Bukankah di buku cerita seperti itu semua? Harus ada 3 orang, barulah bisa seru. Ya benar. Bagimu, ini hanyalah bagaikan sebuah drama. Aku hanya bercanda dengan niat agar kau bisa tertawa. Untuk apa sampai seperti ini? Aku hanya merasa, meski pria dan wanita yang buta akan cinta ini patut untuk ditertawakan, namun terkadang aku juga iri pada mereka yang dapat hidup sebebas itu. Kita juga bisa membuat orang lain iri. Bagaimana jika dalam persiapan acara ini kita minum bersama dan mengobrol bersama sampai larut malam? Mau kemana? Aku kan belum selesai bicara. Tidak penting mendengar kata-kata yang tidak waras. Kenapa kau harus menjadi orang kolot seperti mereka? Hah? Daripada merenungkan kehidupan, lebih baik membantuku merencanakan upacara bunga. Ini adalah kesempatan yang begitu besar. Maka Buddha saja tidak akan melupakan. Untuk apa aku melakukannya? Sudah cukup ada kau yang terus saja menggangguku. Benar. Cukup aku saja yang mengganggumu. Tapi aku sungguh ingin minum arak dan ngobrol semalaman denganmu. Semalaman kepalamu, sadarlah. Siapa yang mengerti dengan niat baikku ini? Tadi aku dan Dewi Chengyu habis berbincang-bincang di tepi kolam. Aku mengizinkan kalian untuk menyebarkan berita ini kepada semua orang.
Setelah